Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1121, Pertempuran untuk Mandat Kaisar, 7. Seperti yang diketahui semua orang, seseorang dapat menjadi kaisar bela diri hanya dengan melewati peringkat kaisar, mengalahkan jenius lainnya, dan mendapatkan persetujuan kaisar. Tapi sekarang, mengapa Qin Nan tiba-tiba menderita trauma sebesar itu? Lagi pula, mengapa Kaisar Ming tiba-tiba terbang sendiri? Mungkinkah? Apakah Qin Nan gagal menjalankan mandat kaisar? Sebuah pemikiran muncul dalam benak semua jenius. Namun, sejak zaman dahulu hingga sekarang, mereka tidak pernah mendengar ada orang yang setelah menerima dekrit kerajaan, berakhir dengan kegagalan. Mungkinkah karena Qin Nan melampaui aturan bela dirinya, ada semacam konflik antara dirinya dan mandat kaisar, yang menyebabkan dia menanggung mandat kaisar? Feng Changqing, yang auranya mulai memudar, tiba-tiba berkata dengan kilatan di matanya. Dia berbeda dari jenius lainnya. Bakat bela dirinya sangat kuat. Bahkan Qin Nan pun sangat tidak menyadarinya. Oleh karena itu, Feng Changqing segera menyadari inti permasalahannya. Meskipun sedikit berbeda dari situasi sebenarnya, ia menebaknya secara kasar. Ketika para jenius di sekitarnya mendengar ini, mereka semua terkejut dan tiba-tiba mengerti. Ya. Qin Nan telah melampaui aturan seni bela diri. Bukannya tidak mungkin dia akan bertentangan dengan dekrit kekuasaan. Dengan demikian, dilihat dari pemandangan di hadapannya, Qin Nan benar-benar telah gagal dalam melaksanakan perintah kaisar. Karena saya gagal, para jenius di sekelilingnya semuanya merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Qin Nan sekarang terluka parah, jadi mudah untuk menanganinya. Jika Qin Nan dihilangkan, maka seseorang dapat memperoleh pedang langit rusak, harta karun kaisar langit rusak, mandat kekuasaan di balik Qin Nan, dan bahkan metode untuk melampaui aturan seni bela diri. Memikirkan hal ini, jantung para jenius di sekitarnya mulai berdetak lebih cepat dan napas mereka menjadi cepat. Qin Nan di depannya hanyalah harta karun manusia. Xianyu, Mumu, lindungi Qin Nan. Sima Kong bereaksi lebih dulu, meraung, dan menjentikkan jarinya. Sebuah mangkuk perunggu muncul, mengembang di udara, dan akhirnya menyelamatkan seluruh tubuh Qin Nan. Xianyu dan Mumu juga menyadari sesuatu dalam sekejap. Xianyu mengubah wujudnya dan berdiri di depan Qin Nan, sementara Mumu mengaktifkan kemampuan internalnya dan membentuk pedang yang kejam. Hah, minggir. Hahaha, pedang pemecah langit itu milikku. Siapa yang berani bersaing denganku? Kau pasti sudah lelah hidup. Suara-suara terdengar satu demi satu, dan para jenius demi jenius menyerang tanpa ampun. Meskipun para jenius ini cukup terkejut karena ada yang bersedia melindungi Qin Nan, mereka memilih untuk mengabaikannya pada saat itu. Bayangan orang ini hanya berada pada level rata-rata ketiga. Dalam sekejap, seni kekuasaan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Meskipun Sima Kong memiliki banyak metode dan Xianyu serta Mumu masih cukup kuat, mereka hanya mampu bersaing untuk sementara waktu. Karena terlalu banyak orang yang mengambil tindakan. Inilah pertempuran untuk mandat kaisar. Apalagi si King Fan, sang penyihir dan yang lainnya, begitu mereka terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur, mereka akan dikepung oleh para jenius lainnya. Pada saat ini, Qin Nan benar-benar kehilangan akal dan sama sekali tidak menyadari kejadian ini. Hanya liontin giok di cincinnya yang memancarkan cahaya hijau, yang mengalir tanpa suara ke dalam tubuhnya, memungkinkan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia punya senjata ajaib yang bisa menyembuhkan luka-lukanya. Sima Kong menyadari hal ini dengan tajam, matanya bersinar, dan dia berteriak melalui transmisi suara, "Bertahanlah, selama Qin Nan pulih sedikit, tidak akan ada masalah." Xianyu dan Mumu mengertakkan gigi dan mengangguk. Penjebolan ledakan-ledakan. Perdengarannya terdengar silih berganti. Awalnya hanya ada cakrawala jenius yang menyerang, tetapi dalam sekejap mata, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 20. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Sima Kong sedikit menjadi pucat. Tubuh Xianyu dan Mumu juga sedikit gemetar, langkah mereka terus mundur, dan energi dalam tubuh mereka melonjak. Suara mendesing. Pada saat ini, napas yang menakjubkan datang berhembus dengan cepat. Orang yang terbang di atas sebenarnya adalah Dao Qianzong. Dia melepaskan diri dari pertarungan dengan Tang Qingsan dan datang untuk berhadapan dengan Qin Nan. Pedang langit patah, asal kau mendapatkan pedang langit patah, Tang Qingsan, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Mata Dao Qianzong memenuhi keserakahan yang mendalam. Bukan hanya Dao Qianzong, tetapi juga beberapa orang lain yang kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari 10 teratas dalam daftar kaisar,
tiba-tiba berbalik pada saat ini dan memilih untuk berduka dengan Qin Nan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa apa yang dimiliki Qin Nan lebih berharga daripada takdir kekuasaan. Sudah berakhir. Wajah si Ma Kong pucat pasi. Sial, dia harus mati di sini sebelum dia menjadi dewa pencuri. Qin Nan, bajingan ini, telah melampaui aturan seni bela diri. Dia belum mengguncang benua, dan dia belum dilindungi, tapi dia akan mati. Pada saat ini, waktu dan ruang membeku. Tang Qingsan, yang tidak jauh darinya, memiliki ketenangan di matanya untuk pertama kalinya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengambil tindakan lagi, Qin Nan pasti akan mati di bawah pengepungan begitu banyak orang jenius. Namun, jika dia mengambil tindakan, mandat kekuasaan di altar mungkin akan direnggut oleh orang lain, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ini perintah Kaisar. Hanya ada satu kesempatan dalam 100 tahun. Jika saya menyia-nyiakan kesempatan ini dan gagal menjadi Kaisar Wu, masih butuh waktu 100 tahun lagi. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Bukan hanya Tang Qingsan, tetapi juga Jiang Bilan, matanya berkilat hebat saat ini. Setelah banyak perang dan pertempuran di Zhongzhou, masa hidupnya hampir berakhir. Jika Kaisar Wu gagal membuktikan dirinya kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Menjadi seorang kaisar adalah satu-satunya cara yang layak baginya untuk terus hidup. Namun, jika dia bertindak sekarang, para makhluk surgawi dan pihak lain pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke altar dan menerima mandat kaisar. Peluangnya untuk bersaing memperebutkan mandat kaisar akan sangat kecil, hampir mustahil. Apa yang harus dilakukan? Kuas. Seni kekalahan yang tak terhitung jumlahnya dan serangan yang tak terhitung jumlahnya dihimpun dengan kekuatan yang mencengangkan, bagaikan banjir yang mengamuk. Si Ma Kong melihat ini dan tahu semuanya sudah berakhir. Ia memutar matanya dan berteriak keras, "Qin Nan, bajingan, kau mengumpulkan 1 juta artefak padaku. Kali ini aku menderita kerugian besar. Aku hanya bisa menunggu kehidupan selanjutnya untuk membalas dendam pada Qin Nan." Namun, pada saat ini, 2 aura yang sangat kuat, bagaikan pelangi panjang, melesat keluar, energi pedang yang menyilaukan, dan roda kuno dan misterius, dengan kekuatan yang mengagumkan, memotong dan menghancurkan semua seni kekuasaan ini. Dao Qianzong dan para jenius lainnya semua memiliki murid mata yang mengecil. Hahaha, berani sekali kamu, adikku, beraninya kamu bergerak. Diiringi tawa yang memekakkan telinga, Tang Qingsan maju terpilih demi melontarkan, seolah-olah dirasuki dewa kematian, dengan aura yang mengagumkan. Matanya setajam pedang. Ya, dia membuat pilihan. Meskipun perintah Kaisar sangat penting dan berharga, jika Anda melewatkannya kali ini, Anda harus menunggu 100 tahun, tetapi apa gunanya jika Anda menunggu 100 tahun? Dia satu-satunya rekan magang junior di seluruh dunia. Dia tidak akan pernah bertemu lagi dalam 100 atau bahkan 1000 tahun. Meskipun kau menyiksaku ratusan kali di tingkat kedua, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak tega melihatmu membunuh orang lain. Jiang Bilan melirik Qin Nan dan senyum indah tersungging di wajahnya. Mungkin hal ini akan menyebabkan dia mengabaikan perintah Kaisar, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Setelah semua kerja kerasnya, dia mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dan dia tidak ingin menyesali apapun lagi. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, asalkan semuanya sesuai dengan keinginannya. Para jenius seperti Dao Qianzong semuanya memiliki ekspresi ketidakpercayaan di wajah mereka. Tang Qingsan dan Jiang Bilan benar-benar mengabaikan perintah Kaisar dan memilih untuk melindungi Qin Nan. Apakah kedua orang ini gila? Bab 1122, Pertempuran untuk Mandat Kaisar, 8. Anda tahu, Tang Qingsan dan Jiang Bilan hampir 80% yakin bahwa mereka dapat menjalankan perintah Kaisar. Ini perintah Kaisar. Meskipun persahabatan sangat penting, itu jauh lebih rendah daripada dekrit kekuasaan. Hahaha, Tang Qingsan, karena kamu ingin melindungi Qin Nan, aku dengan senang hati akan menerima perintah pemerintahan ini. Dao Qianzong tertawa melengking ke arah langit, berputar, dan terbang cepat menuju takdir kerajaan keempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Qingsan yang tegas dan kejam ternyata sangat menghargai Qin Nan. Apakah pendeta Tao kematian telah menyerahkan mandat kerajaan? Orang-orang Tian Asteris yang tidak jauh dari sana sangat gembira dan segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan takdir kekaisaran ke-9. Tanpa Tao kematian yang menghalanginya, tak seorang pun akan mampu menghentikan kehebatannya. Apakah kedua orang ini gila? Mereka mengabaikan perintah Kaisar demi Qin Nan.
Sial, ini benar-benar sakit. Lupakan saja, kita mundur dulu. Para jenius yang menyerang Kinnan melihat pemandangan ini dan tak berdaya menahan diri untuk mengumpat dengan keras. Akhirnya, mereka berbalik dengan kecewa dan ikut serta dalam kompetisi memperebutkan takdir kekuasaan lainnya. Lagi pula, kekuatan tempur kedua orang ini memang ada. Kalau dipaksakan, mereka pasti akan kalah. Dalam sekejap, hanya segelintir jenius yang tersisa menatap Kinnan. Tentu saja, ini tidak menyelesaikan krisis. Selama Tang Qingsan dan Jiang Bilan bersaing memperebutkan mandat kaisar, Dao Qianzong, Tianren, bahkan Si Qingfan dan yang lainnya akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Ao Changtian, Jiu Jiu, Yang Qi, Buddha Chen Zilai, dan yang lainnya di atmosfer menghela napas lega. Mereka agak ragu tadi, dan sebelum mereka mengambil keputusan, Kinnan sudah dalam bahaya. Sekarang Kinnan baik-baik saja, itu yang terbaik. Jika tidak, mereka mungkin akan menyesalinya di kemudian hari. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertindak sebagai pencegahan adalah dengan berdiri di depan Kinnan. Tang Qingsan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan Jiang Bilan juga mengangkat bahu. Bagaimana? Aku rela mengabaikan perintah kaisar demi melindungi Kinnan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ya Tuhan, aku tidak mati, haha. Sima Kong tertawa bahak setelah menyadari situasi ini. Wajahnya memerah saat ia menatap Tang Qingsan dan yang lainnya dan berkata, "Hai, Saudara San, rekan Taolan, lama tak bertemu. Terima kasih atas bantuanmu." Tang Qingsan memandangnya dengan dingin, dan wajah Jiang Bilan penuh dengan geli. Sima Kong terbatuk dan tak berani berkata apa-apa lagi. Yang pertama adalah Dewa Kematian, sedangkan yang kedua sangat bijaksana. Sepertinya dia tidak berani macam-macam dengan kedua orang ini. Xianyu dan Mumu baru saja pulih dan terengah-engah. Ada energi kehidupan yang sangat besar di dalam cincinnya yang menyehatkan tubuhnya. Jika tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar setengah jam. Jiang Bilan melirik Kinnan, memunculkannya aneh. Dengan cedera serius seperti itu, mustahil untuk memulihkan vitalitas normal. Setengah selai. Tang Qingsan mengangguk sedikit dan melihat 9 pertempuran lainnya untuk menentukan takdir kaisar. Meskipun dia rela menyerah memperjuangkan mandat kaisar demi melindungi Kinnan, dia masih berharap bahwa setelah setengah jam, para jenius lainnya masih belum membawa mandat kaisar, sehingga dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Bukan hanya itu yang dipikirkannya, Jiang Bilan juga punya rencana yang sama. Sima Kong melirik beberapa orang dan merasa bosan, jadi dia harus menatap medan perang. Namun, saat ini, di Zongsu, Yuting Dojo. Seluruh kuil Tao Yuting, seperti biasa, dipenuhi dengan suara-suara Tao dan cahaya kemasan yang tak terhitung banyaknya. Ribuan mil jauhnya, para petani mandiri dari berbagai kekuatan menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Mereka semua menunggu, menantikan kejeniusan di dalam diri untuk berhasil melaksanakan amanat kaisar. Tiba-tiba, gumpalan kabut hitam pekat melintas dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, menghilang ke dalam Yuting Dojo, dan menembus cahaya kemasan yang tak berujung. Hah, apa itu? Kurasa aku melihat bayangan hitam. Para pendeta di sekitar mengerutkan kening dan saling memandang dengan bingung. Bagaimana bisa bayangan hitam tiba-tiba muncul di Yuting Dojo? Bagaimana mungkin hal ini tidak pernah terjadi dalam pertempuran sebelumnya untuk memperebutkan mandat kaisar? Tepat saat bayangan hitam misterius ini menghilang ke dalam kuil Tao Yuting, di Zongzu, dalam kegelapan yang tak berujung. Sebuah istana yang sangat misterius tergantung di bawah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seorang kaisar bela diri yang kuat lewat, ia tidak akan dapat parkir. Istana ini adalah Paviliun Wuyuan. Oh tidak, Kinnan dalam bahaya. Pemuda misterius itu tiba-tiba berdiri, wajahnya sedikit berubah. Ia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan terlalu bersemangat, Nenek Tianji, yang berdiri tak jauh dari sana, menambahkan mata dan berkata, tidak ada gunanya terlalu bersemangat. Saat pertarungan memperebutkan takdir kaisar sedang berlangsung, bukan hanya kau dan aku, bahkan peringkat kaisar pun tidak boleh ikut campur. Ini terlalu aneh. Dengan kekuatan Kinnan saat ini, sudah lebih dari cukup baginya untuk menyapu bersih semua jenius di Zongzu. Bahkan jika para jenius di Zongzu itu bergabung, itu hanyalah angan-angan untuk ingin menyakitinya. Pemuda misterius itu mengerutkan keningnya lebih erat. Itu semua takdir. Nenek Tianji terdiam lama dan mendesah. Mendengar itu, pemuda misterius itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi matanya menjadi tajam. Pada saat yang sama, di Zongzu, tempat yang aneh dan misterius.
Pria tua berambut putih itu berdiri di halaman, menatap papan catur di depannya, yang dipenuhi jari-jari hitam. Di belakang lelaki tua berambut putih itu berdiri 15 utusan-utusan. Pria tua berambut putih ini sebenarnya adalah roh dari daftar kaisar saat ini. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di atas papan catur dan beberapa retakan muncul. Melihat kejadian ini, ke-15 utusan menyampaikan semuanya gemetar hebat dan kehilangan suara karena ngeri. Bagaimana itu mungkin? Seseorang masuk ke pertempuran untuk memperebutkan takdir kaisar? Ada apa ini? Ini pertarungan memperebutkan nasib kaisar. Bahkan dewa perang pun tak bisa masuk. Mereka telah bertugas sebagai utusan kekaisaran selama lebih dari 1000 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menemukan hal seperti itu. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak menyangka dia akan menggunakan trik ini. Sepertinya terakhir kali aku menggunakan kaisar ikan dan Kinnan untuk memancingnya beraksi, akulah yang menanam benih masalah." Ke-15 utusan ekspresi saling berpandangan dengan bingung. "Tuanku, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Seorang utusan leluhur tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sosok misterius dan berkuasa seperti itu telah memasuki tahap ketiga perebutan takdir sang kaisar. Jika hal itu berakhir pada kematian semua jenius, para utusan kaisar ini kemungkinan besar akan menerima hantaman hebat dari seluruh dunia. Aku tidak bisa ikut campur dalam tahap ketiga pertempuran memperebutkan takdir kaisar. Sekarang semuanya hanya bisa diselesaikan sesuai keadaan. Pria tua berambut putih itu berkata dengan tenang, tapi ini tidak terlalu serius. Yang menerobos masuk bukan aku, dan tingkat pukulannya tidak cukup untuk menjadi kaisar agung. Ke-15 utusan menyampaikan desahan napas lega pada saat yang sama. Jika dia bukan seorang kaisar agung, Kinnan sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. "Guru di Bang, bolehkah saya bertanya, siapa yang melakukannya?" Utusan kekalahan lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya. Gerbang Surga Selatan. 3 kata pendek ini membawakan guntur. Bab 1123, Utusan Roh Langit Selatan. Para jenius di tingkat ketiga daftar kaisar secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, di Kuil Tao, si King Fan bagaikan bunga teratai di setiap langkahnya, menggunakan teknik kerajaan yang misterius untuk membunuh para jenius di sekitarnya dan melangkah ke altar dalam satu gerakan. Di sisi lain, Buddha Chen Zilai, yang dipengaruhi oleh pohon Bodhi, juga melangkah ke altar. Hampir pada saat yang bersamaan, keduanya memicu bencana angin, api, dan guntur merah, dan menerima ujian dari perintah kaisar. Hal ini juga membuat para jenius yang tersisa merasa tertekan. Mereka menyatukan gigi dan menggunakan berbagai cara yang nekat. Pertarungan semakin seru. Hampir setiap beberapa ratus tarikan napas, seorang jenius akan tumbang dan darah akan berceceran di seluruh dojo. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah waktu yang lama, penyihir Qian, Pao Changtian, dan makhluk surgawi naik ke altar pada saat yang sama, menyebabkan bencana besar dan mewujudkan takdir kaisar. Di seluruh dojo, kecuali Kinnan, hanya ada 4 takdir kekuasaan yang tersisa. Hal ini tidak hanya membuat para jenius yang tersisa menjadi semakin gila, tetapi juga membuat mata Tang Qingsan dan Jiang Bilan menjadi gelap. Setengah jam, baru setengahnya yang berlalu. Pada separuh waktu yang tersisa, apakah masih ada dekrit kekuasaan yang dapat diperjuangkan? Kalian harus tahu bahwa mereka yang naik ke altar semuanya jenius, dan peluang mereka untuk mengemban amanah kaisar sangat tinggi. Kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga, mereka semua pasti bisa mengemban amanat kaisar dengan lancar. Peluangnya menjadi semakin tipis. Pada saat ini, Kinnan yang tadinya koma, perlahan-lahan mulai sadar kembali dan membuka matanya. "Aku." Kinnan membuka matanya dan melihat sekeliling. Suara keributan pertempuran dan pertarungan di antara para jenius tiba-tiba membangunkannya. Seluruh tubuhnya menegangkan dan semangat juangnya meledak. Dia ingat bahwa perintah kaisar secara otomatis ditarik dari tubuhnya, menyebabkan dia terluka parah dan jatuh koma. Dalam situasi berbahaya seperti itu, pingsan merupakan hal yang tabu. "Kinnan, kamu sudah bangun?" Si Ma Kong berbalik, wajahnya berseri-seri karena gembira. Ketika Tang Qingsan dan Jiang Bilan melihat adegan ini, mereka merasa lega dan tekanan mereka berkurang banyak. Kakak senior, Jiang Bilan, si Ma Kong, kalian." Kinnan melihat orang-orang ini dan melirik medan perang di jarak jauh. Ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Demi melindungi diri mereka sendiri, mereka bahkan rela mundur dari pertempuran demi takdir sang kaisar.
Pergilah dan perjuangkan takdir Kaisar. Aku baik-baik saja sekarang. Qin Nan menekan emosi dalam hatinya dan berbicara dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin menghancurkan masa depan mereka karena dirinya sendiri. Apa-apaan kita ini, demi nyawa Kaisar? Orang-orang ini terlalu gila. Kalau aku mendekati mereka dengan tubuhku yang lemah, aku akan memukul sampai mati, kata Sima Kong acuh tak acuh. Xianyu dan Mumu juga mengangkat bahu tanpa bergerak sedikit pun. Kultivasimu baru pulih 30%. Orang-orang ini sekarang haus darah. Kami akan pergi setelah kau pulih 60%, kata Jiang Bilan ringan. Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Jika dia dan Tang Qingsan pergi, Qin Nan akan diserang oleh puluhan jenius hanya dalam satu tarikan napas. Meskipun Qin Nan telah melampaui aturan bela diri, dia tidak dapat menahan serangan begitu banyak orang. Bisa. Qin Nan ingin berbicara. Tak perlu bicara lagi. Kalau kau ingin kami pergi, kau harus cepat pulih. Tang Qingsan berkata dengan dingin. Qin Nan sedikit tertegun, hidungnya terasa sakit. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, dan menyelidiki pikiran ke dalam liontin-liontin, dengan cepat memobilisasi kekuatan hidup di dalamnya, menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk mempercepat pemulihan. Tak ada gunanya mengungkapkan cinta dan kebaikan ini dengan kata-kata, simpan saja dalam hati. Ekspresi Jiang Bilan tiba-tiba berubah serius, dan ia berbisik kepada Tang Qingsan, ada yang berubah. Ada satu orang lagi di dojo. Apa? Bahkan Tang Qingsan pun tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Perlu diketahui bahwa ini adalah level ketiga dari pertempuran takdir Kaisar. Bahkan Kaisar Agung atau Dewa Perang pun tidak bisa masuk. Terlebih lagi, bahkan mereka yang berada di peringkat Kaisar pun tidak akan membiarkan orang lain masuk begitu saja. Bagaimanapun, semua yang ada di pertempuran takdir Kaisar didasarkan pada aturan. Awalnya, ada 153 jenius, lalu 63 diantaranya meninggal, menyisakan 90. Sekarang tinggal 91. Cerminannya belum cukup untuk menjadi seorang kaisar, dan auranya berubah sangat cepat. Aku tidak tahu siapa dia, kata Jiang Bilan dengan suara berat. Tang Qingsan menyapu pikirannya dan menemukan bahwa memang ada 91 orang seperti yang dikatakan Jiang Bilan. Orang ini entah sedang mencari perintah kaisar atau mengincar sosok jenius yang hadir. Qin Nan kemungkinan besar targetnya, karena ia memiliki pedang pemutus langit dan memiliki rahasia yang melampaui aturan bela diri. Bahwa fakta ia berhasil menembus level ketiga peringkat kaisar menunjukkan kekuatan. Selagi Qin Nan memulihkan diri, kita harus bersiap. Jiang Bilan memiliki mata yang tajam dan mampu menganalisis petunjuk satu demi satu hanya dengan melihat beberapa petunjuk. Kamu benar. Mata Tang Qingsan berkilat dingin, dan saraf pembunuh di tubuhnya mulai bekerja, siap menyerang. Keduanya tidak mengganggu Qin Nan, juga tidak memberitahu orang lain, tetapi menatap dojo dengan wajah tanpa ekspresi. Berlalunya waktu terasa melambat. Sang jenius yang sedang asyik tidak menyadari perubahan lain. Sebaliknya, si King Fan, Buddha Chen Zilai, dan penyihir Qian Qian, yang sedang duduk bersila di altar, sedikit mengernyit. Orang jenius ketiga itu tampaknya menemukan beberapa kesulitan selama penilaian dekrit kekuasaan terhadap mereka. Mengenai 4 takdir kekuasaan yang tersisa, di bawah pembunuhan Dao Qianzong dan kawanannya, dia akhirnya naik ke altar, menatap Tang Qingsan dan tertawa, lalu duduk bersila untuk melawan malapetaka. Hanya ada 3 dekrit kerajaan yang tersisa. Sisi-sisi. Di sisi lain, Qin Nan, dengan nutrisi dari untaian kekuatan hidup, tubuh, meridian, tendon, dan tulangnya dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat ini, kerusakan internal dan hal-hal lainnya telah pulih 50% dan hampir mencapai 60%. Namun, pada saat ini, jantung Qin Nan tiba-tiba menegangkan. Mata kirinya, lengan kirinya, dan lengan memikirkan semua tampak merasakan sesuatu dan sedikit berkedip. Qin Nan mengerutkan kening, dan tiba-tiba mendengar suara kuno dan aneh terngiang di benak. Apakah kamu Qin Nan? Siapa? Qin Nan terkejut dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Semua orang jenius yang hadir mengenalnya, jadi mengapa seseorang tiba-tiba bertanya apakah dia Qin Nan? Akulah utusan roh Nantianmen. Anda memiliki koneksi dengan Nantianmen dan telah mencapai level bintang 3. Selama kau bersedia bekerja sama denganku, dendam antara kau dan Nantianmen kami akan terhapus. Tidak hanya itu, semua yang ada di Nantianmen akan diberikan kepadamu, dan aku akan dijadikan kaisar bela diri, atau bahkan dewa bela diri. Suara utusan roh selatan penuh godaan. Ekspresi Qin Nan langsung berubah. Semua dendam terhapus. Berikan dia barang-barang di dalamnya juga.
Mungkinkah Nantian tahu tentang tubuh fisik Dewa Perang? Bahkan diketahui bahwa dia akan menerobos gerbang surga selatan oleh pihak lain. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pemikiran, tetapi Kinnan tiba-tiba teringat pada sinar cahaya yang memancarkan dari murid kiri, lengan kiri, dan lengan kanan Dewa Perang. Salah. Jika Nantian tahu tentang tubuh fisik Dewa Perang pasti akan terjadi. Lagi pula, karena Dewa Perang ingin dia menerobos gerbang surga selatan, pasti ada alasan. Bagaimana mungkin gerbang surga selatan memberikan semua itu kepadanya karena kebaikan? Meski semua keraguan tidak dapat dipecahkan, yang pasti utusan roh langit selatan ini tidak mempunyai niat yang baik. Haha, apakah daratan aku begitu mudah ditipu? Kinnan mencibir dan diam-diam mengaktifkan murid kiri Dewa Perang, dengan cepat mengkondisikan dojo. Karena kau begitu bodoh dan tidak tahu berterima kasih, aku hanya bisa mengambil alih tubuhmu. Suara utusan roh langit selatan tiba-tiba berubah dingin. Dan kemudian, di atas dojo, seorang jenius yang biasa-biasa saja tiba-tiba mengubah auranya dan berubah menjadi sosok hitam, mengalir ke arah Kinnan dengan kecepatan tinggi. Bab 1124, Penyitaan Paksa, ayo kita lakukan. Tang Qingsan dan Jiang Bilan terkejut pada saat yang sama. Dalam sekejap, teknik pedang pembunuh dewa dan roda kematian diaktifkan pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan, seperti dua penjaga agung, berdiri di kedua sisi Kinnan. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Sima Kong dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang berani menyerang Kinnan saat ini. Para jenius di sekitar tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, wajar saja jika seseorang menjadi gila dan menyerang Kinnan. Hah, kau menemukanku? Suara utusan roh selatan dipenuhi dengan kesenangan. Dia mengenal orang yang menanamkan ilmu saraf pembunuh ini, dan dia juga salah satu targetnya. Tetapi levelnya tidak mencapai Kinnan. Namun, yang tak pernah disangka utusan roh langit selatan adalah orang kedua ini ternyata bisa dipamerkan. Apakah kamu terkejut menemukanku? Jiang Bilan mencibir, dan roda kematian di belakangnya memancarkan sinar cahaya kematian yang tak terhitung banyaknya. Tang Qingsan berkelana di mengejutkan, dan pedang-pedangnya jatuhan satu demi satu dengan kekuatan membunuh yang sangat kuat. Untuk memasuki tahap pertarungan ketiga memperebutkan nasib kaisar, utusan roh langit selatan, yang terobosannya awalnya tidak cukup untuk menjadi seorang kaisar, kini diserang oleh dua orang jenius dan langsung ditutup untuk sementara waktu. Hehe, memangnya kenapa kalau dia menemukanku? Sekalipun dia hanya bisa mengeluarkan setengah kekuatanku, itu sudah lebih dari cukup untuk merasukinya. Utusan roh langit selatan tiba-tiba tersenyum sinis, dan seberkas cahaya biru tiba-tiba melesat dari antara kelopak mata, menembus alis Kinnan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak bagus. Ekspresi Jiang Bilan, Tang Qingsan, Sima Kong, dan yang lainnya berubah drastis. Lalu, ekspresi Jiang Bilan tiba-tiba berubah menjadi marah, dan kekuatan roda kematian menjadi semakin mengerikan. Bang! Kinnan hanya merasakan kedalamannya, dan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke lautan kesadarannya. Dia melihat sosok gelap perlahan muncul di lautan kesadarannya. Hahaha, kalau kamu menolakku, bahkan kalau kamu setuju, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Tapi kalau kamu menolakku, akhirmu akan lebih tertelan. Terdengar suara tawa keras, dan ekspresi di wajah sosok gelap itu penuh dengan kebanggaan dan keganasan. Kemudian, gumpalan cahaya hitam keluar darinya, menginfeksi lautan kesadaran Kinnan dengan kecepatan yang mencengangkan. Benar-benar, ekspresi Kinnan tetap tidak berubah. Dia harus mengakui bahwa cahaya hitam ini dan kekuatan untuk mengambil alih tubuh orang lain sangatlah menakutkan. Tetapi apakah kesadarannya begitu mudah diserbu? Ledakan. Tepat seperti dugaan Kinnan, cermin perunggu yang tergantung pada kesadaran lautannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan, langsung memuat untaian cahaya hitam. Sosok gelap itu terkejut. Apa yang mungkin bisa menghancurkan cahaya langit selatan? Tiba-tiba dia mendongak, dan ketika melihat apa yang terjadi, dia terkejut seolah tersambar petir. Cermin perunggu. Ini benar-benar benda ini? Mungkin itu. Sosok gelap itu dengan cepat merasakan bahwa dua benda yang tersisa memang ada di tubuh Kinnan. Gaya Nantianmen sama sekali tidak berubah. Masih menjijikkan seperti sebelumnya, suara dingin wanita misterius di cermin perunggu, dan seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari cermin perunggu, langsung menembus bayangan gelap itu. Ada apa dengan utusan roh langit selatan ini? Tanya Kinnan buru-buru. Ia tidak tahu apa-apa sekarang. Ia hanya tahu bahwa kau adalah musuh. Selebihnya,
kau bisa menyelidikinya sendiri. Wanita misterius itu berkata begitu dan kembali tenang. Qin Nan langsung menjawab, tetapi saat ini, sudah cukup bahwa Nantianmen tidak tahu tentang Dewa Perang. Setelah mengumpulkan semua pikiran, Qin Nan perlahan membuka matanya dan menatap ke arah utusan roh langit selatan yang sedang bertarung dengan Tang Qingsan dan Jiang Bilan. Hahaha, kau ternyata 3 kesengsaraan hidupnya. Kau sudah jadi musuh bintang 4. Kalau aku menangkapmu, aku akan jadi Raja Dewa Langit Selatan. Apapun yang terjadi hari ini, kau takkan bisa kabur. Utusan roh langit selatan menatap Qin Nan, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, ia datang atas perintah Nantianmen untuk menghancurkan semua musuh Nantianmen dalam pertempuran memperebutkan mandat kaisar. Kemudian, ia teringat akan seorang jenius yang telah meninggal dan mengetahui bahwa Qin Nan memiliki 5 pohon seni bela diri, melampaui aturan seni bela diri dan dapat digolongkan sebagai musuh bintang 3. Ia memilih menyerang Qin Nan terlebih dahulu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa musibah 3 kali yang menimpa wanita itu sebenarnya adalah Qin Nan. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Tidak bisa lolos diri? Qin Nan melengkungkan dan berdiri. Tingkat penguatannya sudah pulih 60%, itu sudah cukup. Namun, pada saat ini, pertarungan sengit antara banyak jenius masih berlangsung, dan mereka masih tidak terlalu memperhatikan pihak Qin Nan. Di altar pertama, wajah si King Fan tiba-tiba memerah, dan ledakan dahsyat terdengar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir keluar dari mulut, dan napasnya mulai tersengal-sengal. Si King Fan terluka. Dia juga gagal dalam menjalankan mandat kaisar. Para jenius yang tadinya berkelahi menjadi gembira ketika melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, mereka berubah menjadi pelangi cahaya dan menyerbu maju serempak. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan dan belum mencapai altar, mereka dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Sebab, selama seseorang menjalankan perintah kaisar, altar akan menghancurkan blokade dan mencegah orang luar mengganggu mereka. Si jenius yang hadir sedikit tercengang. Bukankah si King Fan sudah gagal menanggung bebannya? Mengapa altar masih melindunginya? Kakak, kamu. Wajah cantik Yu Qingtong berubah cemas. Qingtong, cepat kemari dan bantu aku. Aku hanya punya 500 napas lagi sebelum aku terguncang keluar dari altar dan gagal total, teriak si King Fan dengan suara rendah. Bagus. Tanpa berpikir panjang, Yu Qingtong menjelma menjadi seberkas cahaya pelangi dan terbang dengan cepat. Bahkan para jenius di sekitarnya pun tak mampu menghentikan waktu tepat dan hanya bisa menyaksikan Yu Qingtong naik ke altar. Pada saat ini, 2 ledakan lagi terdengar di atas altar kedua dan ketiga. Penyihir Qian Qian dan Buddha Chen Zilai sama-sama mengerang, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Mereka membuka mata dan saling memandang, memunculkan mereka penuh dengan kerumitan. Para jenius di sekitarnya mengerutkan kening. Mungkinkah kedua orang ini juga gagal? Mereka mencoba dan mendapati bahwa altar itu masih terhalang dan perintah kaisar belum gagal. Amitabha, aku tidak menyangka bahwa untuk menjadi seorang kaisar, aku harus mengalahkanmu. Buddha Chen Zilai menyatukan kedua tangan dan melafalkan nama Buddha. Ya, sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kita takkan lolos dari pertempuran besar. Penyihir Qian Qian menunjukkan senyum cerah di wajahnya, dan energi iblis di tubuhnya siap bergerak. Ia berkata, keledai botak, aku mengalahkanmu kali terakhir, dan kau masih bukan tandinganku kali ini. Suara mendesing. Ia berjinjit, dan sosok mungilnya segera mencapai puncak kepala Buddha Chen Zilai. Ia menekan telapak tangannya ke bawah, dan puluhan ribu kepala iblis tiba-tiba muncul, membuka mulut mereka yang berdarah, dan menggigit dengan ganas. Bab 1125, Kematian si cantik pada saat yang sama. Suara mendesing. Sosok Qin Nan memancarkan semangat juang yang luar biasa. Domain runtuh muncul di belakangnya, dan pedang pemutus langit di tangannya melepaskan ketajaman yang luar biasa. Qin Nan menekannya, dan Qin Nan menyegelnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sial, pedang pemecah langit sialan. Ketika utusan spiritual langit selatan melihat gerakan ini, ekspresi sedikit berubah. Ia mengutuk dan segera mengubah bentuk tubuhnya. Dia tidak takut pada hal-hal seperti berjemur di medan dan pembunuhan saraf. Kuncinya adalah pedang pemecah langit ini, yang dapat memotong semuanya menjadi berkeping-keping, memiliki daya hancur yang sangat kuat pada tubuh nantiannya. Kakak, Bilan, Mumu, Si Makong, Si Anyu, pergilah berjuang demi takdir kaisar. Di sini, teriak Qin Nan. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang akrab dan agung terdengar dalam pikirannya. Qin Nan,
Kau harus segera pergi ke upacara verifikasi kaisar dan suruh Tang Qingsan dan yang lainnya menghentikan utusan roh langit selatan. Utusan roh langit selatan ini datang dengan niat jahat, metodenya berbahaya, dan dia punya rencana cadangan. Aku tidak bisa ikut campur dalam perang ini, dan jika aku berlama-lama, sesuatu pasti akan terjadi. Qin Nan sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat bahwa suara ini adalah roh dari daftar kaisar. Senior, aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Aku tidak bisa menahan Tang Qingsan dan Jiang Bilan. Qin Nan cepat menenangkan. Orang-orang ini telah berkorban begitu banyak untuknya, bagaimana mungkin dia meninggalkan mereka? Jangan khawatir, aku punya rencana cadangan. Selama kau bisa menjadi kaisar dan menghancurkan rencana Nantianmen, Tang Qingsan dan Jiang Bilan akan dianugerahi takdir seorang kaisar, kata kaisar melalui transmisi suara. Qin Nan tertegun. Lalu ada Sima Kong, Xianyu, Mumu, dan yang lainnya. Aku hanya bisa memberikan 2 mandat kekaisaran. 12 sudah batasku. Lagi pula, bahkan jika mereka bertiga mengalahkan para jenius lain dan naik ke altar, mereka tidak akan bisa mendapatkan pengakuan mandat kekaisaran, kata daftar kaisar. Qin Nan, silakan. Tang Qingsan tiba-tiba menoleh. Aku sungguh beruntung bisa mengikutimu. Tak perlu berjuang untuk itu. Jiang Bilan terkekeh, tampak sangat cantik. Qin Nan melihat sikap mereka dan segera memahami bahwa daftar kaisar pasti telah mengirimi pesan kepada mereka, menceritakan seluruh kisah. Baiklah, aku mohon padamu. Qin Nan ragu sejenak, lalu mengambil keputusan, membungkuk dan mundur ke belakang. Kamu mau lari kemana? Utusan roh langit selatan berteriak dan mundur, tetapi dihentikan oleh Tang Qingsan dan Jiang Bilan tepat saat ia bergerak maju. Sima Kong, bersama Xianyu dan Mumu, berada di sekitar dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Dalam sekejap, utusan roh langit selatan berhenti total. Qin Nan mendarat di altar, pikirannya perlahan mulai tenang. Apa yang dikatakan daftar kaisar itu benar. Utusan roh selatan datang dengan niat jahat dan metodenya aneh. Tugas paling mendesak saat ini adalah menjadi seorang kaisar. Baru setelah menjadi kaisar, dia memiliki modal untuk melindungi dirinya dan menghancurkan harapan Nantianmen. Tapi bagaimana seseorang bisa menjadi kaisar? Qin Nan tiba-tiba menyadari inti masalahnya. Meskipun ia dapat terus mengemban mandat kekuasaan yang telah diserahkannya sebelumnya, tidak ada gunanya mengemban mandat kekuasaan. Orang biasa hanya memiliki 1 pohon bela diri, jadi 1 perintah kerajaan sudah cukup. Dia punya 9, jadi hanya menggunakan 1 saja tidak cukup. Bahkan jika dia ingin menjadi kaisar, dia setidaknya harus. Tubuh Qin Nan tiba-tiba bergetar, dan sebuah ide gila muncul di ingatannya. 9 pohon seni bela diri. Dia pasti bisa menanggung 9 dekrit kerajaan. Jika dia berhasil melakukan itu sekaligus, bukankah dia setara dengan 9 kaisar besar? Benar sekali. 9 takdir kehancuran. Dengan 9 takdir kehancuran, aku bisa menjadi kaisar. Jantung Qin Nan berdetak kencang, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Ide gila semacam ini mungkin belum pernah dicapai oleh siapapun sepanjang sejarah benua Changlan, bukan? Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah 9 altar lainnya. Namun, saat dia melihatnya, Qin Nan melihat pemandangan yang tidak akan pernah terlupakannya. Yang ia lihat hanyalah para jenius di sekitarnya yang masih berjuang mati-matian untuk mendapatkan mandat kekuasaan yang tersisa. Pikiran mereka selalu terfokus pada lokasi altar pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah Si Qingfan. Jika dia tidak bisa menyelamatkan situasi, dia akan gagal total dan tatanannya akan kosong. Berikutnya adalah Buddha dan penyihir. Meskipun kita tidak tahu mengapa mereka bertengkar, pasti akan ada pemenangnya, dan pemerintahannya akan dibiarkan kosong. Saat ini, di altar pertama, wajah Si Qingfan tegas, dan ia segera mengucapkan kata-kata kuno, surga tak tahu, pencitraan tak pernah berakhir, terlahir kembali di dunia, di mana tempatku untuk menyampaikan hati? 9 dari 10 tak akan bersuara. Surga tidak tahu, penyiaran tidak pernah berakhir, kelahiran kembali ke dunia lain. Yu Qingtong, yang duduk menghadap Si Qingfan, mengikuti dan melafalkan kata-kata kuno ini. Saat karakter kuno ini dibacakan, simbol hitam seperti pusaran muncul di dahi Si Qingfan dan leher putih salju Yu Qingtong, yang tampak sangat aneh. Jalan agung tak pernah berakhir, kehidupan kekal tak terbatas. Si Qingfan menghela nafas panjang. Raihlah lebih dari cukup, kehidupan abadi itu, tak terbatas. Yu Qingtong mengerahkan segenap tenaganya untuk mengucapkan kata terakhir, dan kekuatan marsial leluhur di tubuhnya pun cepat terkuras. Fiuh, selesai. Mantra ini sangat kuat.
Kakak, bagaimana mungkin kau menjadi kaisar? Wajah Yu Qingtong dipenuhi kejutan, pipinya sedikit memerah. Ia jelas sangat senang bisa membantu si King Fan. Namun begitu dia selesai berbicara, dia melihat bunga teratai tumbuh dari bawah kakinya dan menyebar ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Kakak, ini. Yu Qingtong sedikit terkejut. Kali ini, sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya mengecil seperti jarum. Bang! Sebuah tangan besar dan lebar tiba-tiba datang dan menamparkan perut bagian bawahnya. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dari telapak tangan itu, mengguncang seluruh tubuh, seketika menghancurkan meridian, urat, tulang, dan organ di dalamnya. Semburan darah langsung mengalir keluar dari sudut mulut Yu Qingtong. Tuan, kakak senior, Anda. Mata indah Yu Qingtong melebar, dan pada saat ini, dia benar-benar melupakan rasa sakit yang tajam. Karena pemilik telapak tangan ini adalah si King Fan. Maafkan aku, mata si King Fan menunjukkan sedikit keengganan. Ia menghela napas dan berkata, syarat untuk melaksanakan perintah kaisar adalah membunuhmu. Membunuh? Aku? Kau membunuhku? Untuk menjalankan perintah kaisar? Wajah Yu Qingtong masih penuh ketidakpercayaan. Ini kakak laki-lakinya. Saya telah menolongnya, merawatnya, dan mencintainya berkali-kali. Mereka punya begitu banyak kenangan indah, dan sekarang si King Fan benar-benar ingin membunuh. Jangan sedih. Saat aku bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya, aku sudah meramalkan bahwa rintangan terbesar dalam Wuxin Tai Sanggongku adalah kata, cinta. Hanya dengan melenyapkan cinta, aku bisa mencapai kesempurnaan dalam seni bela diri, langsung menjadi kaisar, dan mencapai kedewaan. Wajah si King Fan menjadi tenang dan dia berkata, aku juga ikut bereinkarnasi ke tubuh ini. Sekarang aku menggunakan seni bela diri ini untuk memungkinkanmu bereinkarnasi lagi. Ternyata, semuanya benar. Ekspresi pahit muncul di bibir Yu Qingtong. Kamu sudah tahu itu? Si King Fan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, di kehidupanku sebelumnya, kau membunuhku. Meskipun kau menjadi kaisar, metode menghancurkanmu belum sempurna, jadi kau membiarkanku bereinkarnasi. Aku tak pernah mempercayainya. Dan aku tak pernah berani mempercayai ingatan di benakku. Tapi aku tak pernah berpikir bahwa semua itu benar. Mata Yu Qingtong perlahan terkulai dan napasnya mulai menghilang. Aku turut berduka cita. Si King Fan melihat pemandangan ini, dan sedikit rasa sakit muncul di antara mahkota. Ia berkata, tapi jangan khawatir, kau akan bereinkarnasi. Saat kau bereinkarnasi, aku akan mencapai pencerahan. Segala hal di dunia ini, aku pasti akan membiarkanmu menikmatinya. Menikmati semuanya. Maaf, kakak senior. Meskipun aku suka bermain, suka membeli barang, dan suka pamer di mana-mana, tapi aku tidak bisa melakukannya kali ini. Aku tidak percaya kau bisa membunuhku sekali. Aku tidak percaya kau bisa membunuhku ratusan kali di level kedua peringkat kaisar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Selamat tinggal, kakak senior. Kuharap kau mencapai dan menjadi dewa. Dua air mata mengalir dari mata indah Yu Qingtong. Dia sangat bodoh, sungguh sangat bodoh. Kemudian, matanya berhenti dan ia kehilangan fokus. Tubuhnya perlahan-lahan retak, dan pemurnian yang menyebar dari bawah kaki dengan cepat berbaring. Setelah beberapa saat, hanya tumpukan pasir kuning yang tersisa, dan bahkan tulang-tulangnya pun tak tersisa. Si King Fan membuka pemandangan itu dengan kosong. Kenangan yang tak terhitung banyaknya, karena suatu alasan, tidak dapat dihentikan dan melonjak naik meskipun dia telah berlatih Gong Wuxin Taisang. Dia mengulurkan tangan yang gemetar, menyentuhnya ke depan, dan merasakan sentuhan pasir di ujung jarinya. King Tong. Dia bertanya, tetapi tidak ada yang menjawab, hanya setumpuk pasir. Kali ini, dia menghilang. Memang benar, ia telah hilang sepenuhnya dan tidak ada lagi. Bab 1126 Surga Mundur, Buddha dikalahkan ketika si King Fan bertindak di altar kelima. Ao Changtian mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya gemetar cepat. Dia baru saja bertahan dari bencana angin, api, dan guntur merah, dan sekarang bertarung dengan Kaisar Ming di ruang ilusi itu. Tidak, kita akan kalah kalau terus begini. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan jurus itu. Di ruang ilusi, Ao Changtian menatap Kaisar Ming, yang auranya masih mengancam pelangi, menyatukan giginya, dan membentuk segel ajaib. Di lengan kirinya dan lengan penentuannya, aura darah rubah ekor 9 dan kirin kegelapan masing-masing mengalir keluar. Ini adalah jurus mematikan yang ia temukan setelah 6 bulan mengasingkan diri. Jurus ini sangat kuat.
Bahkan jika digunakan untuk melawan Kaisar Agung tingkat pertama, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, untuk melakukan gerakan ini, Jiu Jiu dan Yang Qi perlu memaksakan kekuatan darah mereka ke lengan terlebih dahulu. 3 binatang menjadi satu, dan semua monster turun. Ao Changtian mengeluarkan raungan panjang, dan aura naga petarung yang ganas meledak dari dadanya, yang dengan cepat menyatu dengan aura ekor 9 dan aura unicorn di lengannya, menyebarkan serangkaian gelombang yang menakutkan. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Buang keras. Aura kilin gelap di lengan kanan Ao Changtian tiba-tiba meledak, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ini. Murid mata Ao Changtian mengecil seperti jarum, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Keinginan. Pada saat ini, Diming, yang tidak jauh darinya, mengurungnya, menusuk dadanya, dan seluruh ruang ilusi tiba-tiba mulai menghilang. Di altar, tubuh Ao Changtian, lengan lehernya patah dan berdarah, dan darah juga mengalir dari sudut mulut. Kekuatan yang menghalangi seluruh altar juga menghilang. Dia gagal menjalankan amanat Kaisar. Apa yang sedang terjadi? Jiu Jiu, yang tak jauh darinya, melebarkan mata indahnya. Ini Ao Changtian, yang telah menguasai jurus pamungkas menggabungkan 3 binatang buas menjadi satu. Bagaimana mungkin ia gagal menjalankan misi Kaisar? Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok makhluk terbang menuju altar dengan kecepatan yang mengagumkan. Sosok itu tak menunjukkan belas kasihan. Ia berbalik dan menendang Ao Changtian langsung dari altar. Yang Qi, kamu. Wajah cantik Jiu Jiu penuh dengan kepuasan. Ketika Ao Changtian melihat pemandangan ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang Qi, kenapa harus dia? Mereka bersaudara. Hahaha, Yang Qi berdiri di altar, menyaksikan gelombang bencana angin, api, dan guntur merah, lalu tertawa terbahak-bahak. Ao Changtian, kau tidak menyangka, kan? Aku mengutak-atik lengan kananmu hanya untuk hari ini. Semua ini adalah konspirasinya. Kenapa? Wajah Ao Changtian memucat dan dia menatap Yang Qi. Suka duka di masa lalu, hidup dan mati bersama, begitu banyak kenangan, begitu banyak persahabatan. Apakah Yang Qi telah melupakan semuanya? Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Selama ini, semua kemuliaan dan kehormatan telah kau bantah. Entah itu istana Kaisar Naga atau tanah terlarang Dewa Iblis, siapa yang pernah menatap mataku, Yang Qi? Tapi hari ini berbeda. Akulah yang mengemban amanat Kaisar, dan akulah yang telah mendapatkan segalanya. Wajah Yang Qi dipenuhi kemarahan, dan tampak sangat terdistorsi. Dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Hehe. Ketika Ao Changtian mendengar ini, raut wajah mengejek dirinya sendiri tampak di wajahnya. Ada pula yang mengatakan bahwa manusia itu licik dan berbahaya, tetapi baru sekarang ia mengerti bahwa yang sebenarnya licik adalah mengakui dan hati yang jahat. Selain itu, di altar kedua dan ketiga, ketika kecelakaan terjadi di altar pertama Si Qingfan dan altar kelima Ao Changtian, konfrontasi antara penyihir Qian Qian dan Buddha Chen Zilai telah mencapai klimaksnya. Setan yang tak terhitung jumlahnya dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipicu dalam mimpi buruk ini, dan cahayanya mengejutkan. Keledai botak, cobalah serangan terkuat ratu ini. Penyihir Qian Qian berteriak dan mengeluarkan 10 jimat kuno. 10 jimat ini tiba-tiba terbakar hebat. Kuas, kuas, kuas. Dalam sekejap, energi iblis yang menakjubkan melonjak dari jimat itu, tak berputar dan tak terbatas, seolah-olah membentuk dunia iblis. Ternyata 10 jimat ini dipersiapkan khusus untuk penyihir Qian Qian oleh Kaisar Iblis di Villa Iblis Jatuh. Jimat-jimat ini mengandung energi iblis yang sangat besar, yang secara khusus digunakan untuk melepaskan jurus-jurus mematikan bagi penyihir Qian Qian. Setan yang tak terhingga. Penyihir Qian Qian mencubit segel tersebut, dan roh-roh jahat yang jumlahnya tak terhitung tiba-tiba mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aku melihat satu demi satu sosok berdiri dalam keadaan mengantuk. Setiap sosok sangat tinggi, dengan aura mengerikan, bagaikan lautan. Mereka bagaikan klon Kaisar Iblis yang bertubi-tubi, dan totalnya ada 10. Amitabha, wujud iblis yang tak terhitung banyaknya, 10 hukum agung iblis, jurusmu ini sungguh dahsyat. Namun, aku sudah siap. Bukan hanya 10 iblismu yang dahsyat, tetapi 100 Buddhaku bahkan lebih dahsyat lagi. Buddha Chen Zilai menyatukan kedua tangannya, dan tasbih Buddha yang tergantung di dadanya tiba-tiba pecah. Pengecut-pengecut. Kehendak Buddha yang menakjubkan menyembur dari manik-manik itu, dan di atasnya terkejut, satu demi satu sosok Buddha yang benar-benar berbeda berevolusi. Dalam sekejap mata, ada ratusan sosok Buddha. Cahaya Buddha bersinar terang,
seolah menyucikan seluruh dunia. Membunuh. Penyihir Qian melihat pemandangan ini dan memberi perintah. 10 bayangan iblis tiba-tiba meliputi meninju ke depan, dan melakukan sihir yang tak tertandingi. Ratusan Buddha, dengan tangan terlipat bersama-sama, mulai melantunkan mantra. Suara-suara Buddha menggemparkan langit, dan ada teknik-teknik Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Penerjunan ledakan-ledakan. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Altar kedua yang besar juga bergetar hebat pada saat ini. Pertarungan antara dua orang jenius, Buddha dan sang penyihir, sungguh sangat mengerikan. Entah berapa lama pertempuran ini berlangsung, akhirnya perlahan mereda. Wajah cantik penyihir Qian sedikit memucat, dan hanya tersisa 1 dari 10 bayangan iblis yang dipanggil. Namun, Buddha Chen Zilai di hadapannya berada dalam kondisi yang bahkan lebih tertidur, dengan guratan darah emas menggantung di sudut mulutnya. Ratusan Buddha di atas kepalanya semuanya hancur, mati, dan ternoda oleh gumpalan energi iblis. Aku tidak menyangka kamu akan menang lagi. Buddha Chen Zilai terbatuk pelan. Penyihir Qian melangkah maju, menampilkan matanya yang indah tampak rumit. Apakah dia benar-benar ingin melakukan itu? Atas perintah Kaisar, biarkan botak itu menghilang dari dunia selamanya. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, apa yang akan dilakukannya dengan perseteruan berdarah dan harapan nomor yang tak terhitung jumlahnya terhadapnya? Tidak. Demi keluarga dan kegembiraan, dia harus bertindak. Energi iblis abadi. Penyihir Qian menjerit pelan, dan energi iblis kuno dan dalam melonjak di tengah telapak tangan yang putih dan lembut, langsung mengenai jantung Buddha Chen Zilai. Bang! Terdengar ledakan tumpul. Seluruh tubuh Buddha Chen Zilai dengan cepat berubah menjadi hitam, dan dipenuhi energi iblis. Maaf, misiku melukaimu dengan serius. Penyihir Qian menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Dia tahu betul bahwa begitu energi iblis kunonya memasuki tubuh Buddha Chen Zilai, kerusakannya akan rusak parah dan tidak dapat pulih setidaknya selama 10 tahun. Aku tahu, karena misiku menyakitimu dengan parah. Ordo kekalahan ini sungguh jahat. Buddha Chen Zilai memaksakan senyuman di wajahnya dan berkata. Penyihir Qian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Misi mereka ternyata sama. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu dan melihat tangan kiri Buddha Chen Zilai. Saat melihatnya, dia merasa seperti disambar petir. Yang saya lihat lingkaran hanyalah cahaya Buddha yang beriak di telapak tangan kiri Buddha Chen Zilai, seperti ruang Buddha misterius yang dipenuhi Buddha. Kerajaan Buddha di telapak tangan Anda. Ini sebenarnya adalah kerajaan Buddha yang legendaris di telapak tangan Anda. Tahu kamu, jurus ini sangat kuat dan dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Karena Chen Zilai telah menguasai kerajaan Buddha Palem, mengapa dia baru saja? Tubuh halus penyihir Qian mulai bergetar dengan cepat. Dia mengerti, sepenuhnya mengerti. Kali terakhir dia mengalahkan Buddha Chen Zilai lah yang kalah dengan sengaja. Kali ini, Buddha Chen Zilai juga yang kalah dengan sengaja. Chen Zilai tidak menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Dialah yang membiarkan melakukan hal ini selama ini. Anda. Suara penyihir Qian bergetar. Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Selamat, kamu telah menjadi kaisar. Buddha Chen Zilai berkata dengan lembut, lalu kekuatan energi iblis abadi meletus. Ia mengerang, perlahan jatuh ke tanah, dan pingsan, namun masih ada senyum di wajahnya. Sejak dahulu kala, Buddha dan setan tidak dapat hidup berdampingan. Namun takdir itu tidak menyebutkannya. Dia menjadi malapetaka yang tidak dapat diatasinya. Bab 1127 Satu orang menantang seluruh adegan pada saat ini. Semua orang jenius di antara penonton terkejut. Karena kejadian ketiga antara Si Qingfan, Ou Changtian, Buddha dan sang penyihir semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Perubahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Murid mata Qin Nan juga mengecil menjadi bentuk jarum. Si Qingfan benar-benar mencoba membunuh Qing Tong. Meskipun ia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Qing Tong, ia dapat melihat obsesi Yu Qing Tong terhadap Si Qingfan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Si Qingfan akan begitu kejam dan tanpa ampun sehingga ia tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan demi menyempurnakan teknik bela dirinya. Dan yang Qi itu, atas perintah Kaisar, dia menghidupkan saudaranya. Apakah kedua orang ini benar-benar gila demi seni bela diri dan perintah Kaisar? Meski hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dalam kasus ini, maka jangan salahkan dia karena tidak mengingat persahabatan masa lalu. Setiap orang, Qin Nan tiba-tiba berbicara, suaranya bagaikan guntur. Seluruh perhatian hadirin melihatnya. Apa yang akan dia lakukan?
Utusan roh langit selatan yang melawan Tang Qingsan dan Jiang Bilan benar-benar bingung. Sima Kong, Mumu, dan Xian Yue tampak sedang memikirkan sesuatu. Biasanya, ketika Qin Nan seperti ini, itu berarti dia akan melakukan sesuatu yang besar. Para jenius di sekitar segera menoleh ke sini. Maaf sekali, tapi selain takdir suatu kerajaan sang penyihir, aku menginginkan seluruh takdir kekaisaran yang tersisa. Tatapan mata Qin Nan menjadi sangat tajam. Di belakangnya, 5 pohon seni bela diri tiba-tiba melayang keluar, memancarkan aura yang kuat. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua jenius yang hadir tercengang. 8 mandat kekaisaran? Qin Nan masih ingin merebut 8 nyawa kekuasaan yang tersisa. Lucu sekali. Anda tahu, selain kaisar keempat, belum ada yang naik. Si King Fan, Dao Qianzong, Yang Qi, dan Tian Asteris telah naik ke 4 altar lainnya. Altar-altar tersebut telah meluncurkan kekuatan penghalang, dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Belum lagi 8 takdir kekuasaan. Jika Qin Nan ingin bertarung untuk 4 takdir kekuasaan yang tersisa, dia akan memiliki musuh dengan puluhan jenius. Pedang pemecah langit, tebas semua benda. Kekuatan altar, hancurkan. Semangat juang Qin Nan mencapai puncaknya, dan rambutnya mulai menari liar. Ia berjinjit dan terbang ke udara, menghadap altar tempat si King Fan, Dao Qianzong, Yang Qi, dan Tianren berada. Tiba-tiba ia mencengkeram pedang pemecah langit di tangannya, dan dengan desiran, 4 untaian pedang energi melesat ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Buk, 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 buk. 4 ledakan terdengar. Di atas altar keempat, kekuatan penghalang yang tak terlihat menciptakan riak. Meskipun serangan keempat ini tidak melepaskan kekuatan pemblokiran, namun serangan keempat ini telah secara langsung mengejutkan semuanya. Si King Fan, Dao Qianzong dan 3 orang lainnya yang membawa perintah kaisar semuanya mengerutkan kening. Para jenius seperti Ou Changtian, Jiu Jiu, Wumian Sanxiu, Ou Dongfang, Del, semuanya memandangnya dengan takjub. Qin Nan, apakah mereka benar-benar akan merebut 8 tanda kejayaan? Aku tidak mengira aku tidak bisa menghancurkanmu bahkan dengan ini. Tapi ini karena aku belum mengeluarkan ketajaman pedang langit patah. Teknik pedang Tian Huang, hancurkan. Qin Nan mengeluarkan raungan panjang. Energi sunyi di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan melilit pedang langit patah. Dalam sekejap, cahaya di seluruh dojo tampak redup dan kacau. Hanya sosok Qin Nan yang paling menyilaukan. Ekspresi para jenius yang hadir semuanya sedikit berubah. Ledakan. Qin Nan tiba-tiba kakunya. 4 aura pedang yang kacau, bagaikan bulan yang memudar di langit, turun ke bumi dan menghantam kekuatan penghalang keempat altar. Segera setelah itu, ledakan 4 terdengar, dan kekuatan di keempat altar itu terpotong menjadi celah besar. Ini, para jenius yang hadir semuanya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Qin Nan, benar-benar memotong altar keempat ini? Keluar. Qin Nan mengulurkan tangannya, dan keempat pohon dewa perang di belakangnya segera terbang keluar, menyerbu ke arah si King Fan dan 3 orang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti 4 meteorit yang menabrak mereka. Ekspresi wajah si King Fan dan ketiga orang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Mereka sedang menjalankan mandat kaisar di dunia maya. Jika mereka terganggu saat ini, mereka akan gagal menjalankan mandat kaisar. Keinginan. Krisis di hati si King Fan dan ketiga orang lainnya semakin kuat, sehingga mereka terpaksa membuka mata dan secara sukarela menarik diri dari ruang ilusi. Namun, begitu mereka membuka mata, mereka melihat 4 pohon seni bela diri jatuh dari langit. Murid mereka mengecil dan mereka segera mengambil tindakan untuk menghalanginya. Bang bang bang. 4 ledakan terdengar, dan si King Fan dan 3 orang lainnya terlempar mundur dari altar pada saat yang sama. Kekuatan yang menghalangi keempat altar itu pun lenyap dalam sekejap, karena keempatnya sudah mengalami kegagalan. Kamu, Qin Nan, apa yang kamu lakukan? Si King Fan, Dao Qianzong, Tianren, dan Yang Qi semuanya sedikit mengerti. Mereka tak pernah menyangka akan gagal seperti ini. Namun, mereka segera sadar. Ketika mereka mendongak, mereka melihat Qin Nan di langit. Mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan mata mereka dipenuhi kemarahan. Mungkin pedang pemecah langit Qin Nan yang menerobos altar. Namun, dia sudah menerima perintah kaisar, jadi mengapa dia masih menyerang mereka? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apa? Kalau begitu, kukatakan lagi. Kecuali penyihir Qian-Qian, aku menginginkan kedalaman takdir kekuasaan yang tersisa. Banyak dari kalian adalah temanku, tapi jangan malu-malu saat menyerang. Qin Nan menatap ke bawah ke arah seluruh kerumunan, matanya dipenuhi semangat juang. Ia berteriak,
Sekarang, kalian semua, serang bersama. Begitu kata-kata ini diucapkan, otak semua orang jenius yang hadir berdengung. Qin Nan ini sungguh serius. Qin Nan telah memiliki 1 mandat kekuasaan, dan sekarang dia ingin merebut 8 mandat lagi. Dia bahkan ingin merebut 9 mandat sendirian. Sekarang, dia menantang mereka semua sendirian. Bahkan utusan roh langit selatan benar-benar tercengang saat ini. Sebagai utusan spiritual langit selatan, ia telah memburu banyak musuh tingkat bintang dari gerbang langit selatan. Semua orang ini adalah jenius yang kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ia melihat seseorang ingin menelan 90% takdir kaisar dalam pertempuran demi takdir kaisar dan menantang seluruh hadirin. Apakah orang ini benar-benar gila? Sialan. Sok bertenaga, menantang seluruh penonton sendirian, merenggut 9 nyawa kaisar sendirian. Seperti yang diharapkan dari saudara Sima Kong, keren sekali, sok keren. Sima Kong begitu gembira hingga ia mulai berbicara tidak jelas. Masih nggak percaya? Karena kamu nggak mau, aku aja yang mau. Yang terakhir jatuh bagaikan guntur. Qin Nan tiba-tiba menukik ke bawah. Di belakangnya, domain runtuh berevolusi dan menghancurkan para jenius. 5 pohon bela diri juga tampak seperti 5 prajurit perkasa yang membunuh semua orang. Pedang langit patah di tangannya meledak dengan ketajaman yang mencengangkan dan tertutup ke arah si King Fan dan 3 lainnya. Pertarungan dimulai. Bab 1128, mengendara naga perang, melawan para pahlawan, dia benar-benar mengambil tindakan. Sial, kau benar-benar ingin menantang kami semua sendirian? Sialan. Dia sudah punya 1 dekrit kerajaan, dan dia mau mengambil 8 lagi. Beraninya, semuanya, serang bersama. Orang-orang di sekitar mereka akhirnya terdeteksi. Wajah semua orang muram. Mereka langsung menggunakan serangkaian teknik pemukulan dan senjata sihir. Dalam sekejap mata, arus deras terbentuk dan memuat Qin Nan dengan kekuatan yang luar biasa. Qin Nan tidak mundur sama sekali, melainkan meningkatkan kecepatannya. Sosoknya mulai bersinar lapis demi lapis, dan ia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Pada saat yang sama, indera ilahinya mengirimkan perintah, menyebabkan domain runtuh, 5 pohon bela diri, dan ki pedang pemutus langit menyerang para jenius di sekitarnya. Dalam sekejap mata, lebih dari jenius terkejut dan mundur. Meskipun ia baru pulih 60% sekarang, kekuatan tempurnya masih mengerikan. Qin Nan, apa yang kamu lakukan? Namun, pada saat itu, terdengar raungan keras. Itu Ou Changtian. Matanya melebar dan ia berkata, kau sudah punya 1 takdir kekaisaran, apalagi yang kau perlukan 8. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang jenius yang hendak mengambil tindakan tanpa henti. Si King Fan, Dao Qianzong, Yang Qi, dan Tian Asteris Ren juga menatap Qin Nan dengan wajah muram. Mereka semua ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Qin Nan dengan merebut 9 takdir kerajaan. Qin Nan menatap Ou Changtian, meliriknya, lalu berkata, 1 takdir kaisar hanya bisa menyatu dengan 1 pohon bela diri. Inilah mengapa aku gagal menanggung takdir kaisar. Karena itu, aku membutuhkan 9 takdir kaisar untuk mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Dia mengatakan ini terutama karena dia, Ou Changtian, dan Jiu Jiu adalah sahabat, dan dia tidak ingin mereka kehilangan mandat kaisar tanpa mengetahui alasannya. Ia juga mengatakan ini karena setelah pertempuran usai, semua orang yang hadir akan melihat tindakannya dan mengerti mengapa ia menginginkan mandat kaisar. Tidak masalah apakah Anda menyatakan cepat atau lambat. Jadi, ini sama dengan tebakanku sebelumnya. Tapi, Qin Nan, kamu hanya punya 5 pohon seni bela diri. Menurutmu, 5 pohon seni bela diri sudah cukup? Setelah Fang Changqing tiba-tiba menyadarinya, dia masih bingung. Setelah mendengar ini, banyak orang jenius mengangguk kecil. 5 pohon bela diri, 5 dekrit kerajaan. Qin Nan hanya perlu merebut 4 lagi. Mengapa kita harus merebut 9 dan menjadikan semuanya musuh? Siapa yang bilang kalau aku hanya punya 5 pohon bela diri? Qin Nan mengangkat sudut mulutnya dan mengamati semua orang yang hadir. Karena dia akan menjadi musuh seluruh penonton, tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan pertarungannya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Di belakang Qin Nan, 3 pohon bela diri lainnya menjulang ke langit. 1 pohon seni bela diri yang roboh dan 8 pohon dewa perang berdiri di tempat kejadian, memancarkan aura yang sangat menakutkan. 9 pohon seni bela diri? Kamu benar-benar punya 9 pohon seni bela diri? Ada ekspresi terkejut yang mendalam di mata utusan roh langit selatan. Hal ini khususnya berlaku bagi para jenius di antara para penonton,
yang dipenuhi dengan gelombang pemancar yang besar dalam hati mereka. Totalnya ada 9 pohon bela diri, dan masing-masing pohon merupakan pohon bela diri yang unik. Dengan kata lain, Kinnan sendiri setara dengan 9 jenius yang sangat kuat. Tidak hanya itu, ketika satu orang memiliki kekuatan 9 orang, itu akan membawa perubahan kualitas, dan kekuatan akan semakin mengerikan. Aku mengerti. 9 pohon seni bela diri, 9 takdir kehancuran, ini akan membawa 9 takdir kehancuran. Jika kau membawa 9 takdir kehancuran, selama kau berhasil menjadi kaisar, kau akan mendapatkan berkah dari 9 kaisar yang kuat. Dari zaman kuno hingga sekarang, belum pernah ada orang seperti ini. Wajah Fang Changqing penuh dengan perkataannya, ketika didengarkan oleh para jenius yang hadir, mengirimkan guntur dan kilat yang menderu di hati setiap orang. Itu setara dengan 9 kaisar agung. Apa konsepnya? Jika Kinnan berada di level pertama kaisar bela diri, maka ia tidak akan kesulitan melawan kaisar bela diri level keempat. Jika Kinnan mencapai puncak kaisar bela diri, maka mengalahkan dewa bela diri pun tidak akan menjadi masalah yang sama sekali. Orang gila. Dia benar-benar ingin menjadi 9 kaisar sekaligus. Tidak. Hentikan dia. Dia harus dihentikan. Utusan roh langit selatan meraung pembohong. Dia telah menyingkirkan 3 kesengsaraan kehidupan di tubuh Kinnan. Jika Kinnan benar-benar berhasil, dia akan menjadi ancaman paling menakutkan dalam sejarah Nantianmen. Berperilakulah baik. Jiang Bilan memancarkan dingin, dan bergandengan tangan dengan Tang Qingsan untuk menekan utusan roh langit selatan. Namun, kata-kata utusan spiritual selatan membangunkan semua orang jenius yang hadir. Sertifikasi Kinnan terhadap Kaisar ke-9 tentu saja tidak menimbulkan bahaya bagi mereka. Namun, jika Kinnan merebut 9 takdir kerajaan, mereka tidak akan punya harapan yang sama sekali. Mari kita bergabung. Hentikan Kinnan. Dia masih ingin menjadi Kaisar ke-9. Konyol sekali. Sialan, 9 pohon seni bela diri itu hebat sekali. Semuanya, serang bersama. Bunuh dia. Semua orang jenius di antara hadirin tiba-tiba menjadi bersemangat, dan niat membunuh terpancar di mata setiap orang. Kinnan, bersiaplah untuk mati. Si King Fan, Dao Qianzong, Tian Asteris Ren, dan Yang Qi berteriak keras dan melepaskan teknik kekalahan yang mengejutkan. Di antara kelompok jenius ini, mereka berempati paling membenci Kinnan. Dalam sekejap, lebih dari 60 orang jenius datang menyerbu bagai ombak yang mengamuk. Saya khawatir tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa sekelompok orang berbakat dan terkenal di Zhongzhou benar-benar akan bergandengan tangan untuk menangani satu orang. Jika ini keluar, pasti akan menyebabkan badai besar di seluruh Zhongzhou. Kakak Tian, apa yang harus kita lakukan? Jiu tak berdaya menahan diri untuk bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah ragu sejenak, wajah Ao Changtian menunjukkan secercah tekad. Ia tersenyum garang, semangat juangnya membuncah, dan berkata, persetan dia. Ayo kita bantu Kinnan. Kinnan setia dan benar. Jika dia bisa mencapai tubuh Kaisar ke-9, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi ras iblis kita. Ayo kita pergi dan temui kelompok jenius ini. Aku belum pernah menantang seluruh jumlah sekaligus. Begitu dia selesai berbicara, Ao Changtian berubah menjadi wujud aslinya dan terbang menuju Kinnan. Ayo, kita bantu Kinnan membunuh mereka bersama-sama. Wajah si Ma Kong penuh kegembiraan. Dengan lambaian tangannya, ia segera bergabung ke medan perang bersama Mumu dan Xian Yue. Sedangkan Kinnan, menghadapi serangan yang tak terhitung banyaknya ini, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, semangat juangnya menampilkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa Dewa Perang, hancurkan seluruh arena. Kinnan berteriak keras, dan jiwa Dewa Perang bangkit dari tanah. Tekanan Dewa Perang yang mengerikan melanda seperti badai, dan semangat bela diri lebih dari 60 jenius di antara penonton langsung tak berdaya. Hanya satu gerakan saja yang meningkatkan seluruh kekuatan tempur mereka. Pada saat ini, sebuah bayangan besar turun, dan seekor naga perang yang meraung turun dari langit. Mata merah darahnya yang besar menatap Kinnan dan berteriak, Kinnan. Hari ini, aku akan membiarkanmu berdiri di atas kepala Ao Changtian sekali lagi. Kinnan terkejut sesaat, lalu tertawa bahak dan mendarat di kepala naga sambil berjinjit. Rasa bangga yang besar segera muncul di hatiku. Perang. Kinnan mengeluarkan raungan panjang, dan pedang melesat ke segala arah. Perang naga kuno berwarna ungu emas tiba-tiba meraung ke langit dan menyemburkan ratusan napas naga, melesat ke arah seluruh penonton. Penerjunan ledakan-ledakan. Dalam sekejap,
Ledakan yang tak terhitung banyaknya memenuhi setiap sudut dojo. Bab 1129, pedang langsung panjang masuk teknik bayangan abadi. Tombak horizontal. Hancurkan untukku. Kalian bertiga, tolong pinjamkan aku kekuatan kalian. Melihat aura mengerikan Kinnan, meskipun para jenius yang hadir tergoncang, mereka tetap bereaksi cepat dan mengerahkan keterampilan kekuasaan mereka yang kuat sepenuhnya. Tidak hanya itu, para jenius yang hadir semuanya berpengalaman dalam pertempuran, dan berbagai taktik mereka, jika digunakan, sangatlah ampuh. Sima Kong, bawa Mumu dan Xian Yue, dan bekerja samalah dengan rubah iblis ekor 9 untuk menyapu musuh yang berniat melancarkan serangan diam-diam. Chang Tian, gunakan napas nagamu untuk menyemprot dan membunuh mereka yang ada di tengah. Kau tidak perlu membunuh mereka, cukup dorong mereka mundur. Kinnan meraung, dan cahaya ungu yang menyilaukan terpancar dari murid kirinya, menembus seluruh tempat. Ingin. Kinnan tiba-tiba menyadari sesuatu. Sambil menghindari serangan, ia tiba-tiba melepaskan gumpalan pedang energi, membelah jimat dan senjata sihir menjadi dua dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang ia hancurkan adalah jimat kekuasaan, harta kekuasaan, Del, yang berisi kehendak kaisar bela diri. Jika para jenius ini menyumbangkan semua ini, kekuatan akan terlalu mencengangkan. Hahaha, apa yang kau lihat? Kakek Simamu ada di belakangmu? Hei, kau masih melotot ke arah kakek Simamu. Aku akan menggunakan palu besi ini untuk mengirimmu menemui kaisar pencuri. Kemenangan tawa Sima Kong terdengar sesekali. Ia terus menjangkau palu besi hitam legam yang besar di tangan, memukul para jenius itu. Dengan Jiu Wei, Xian Yu dan Mumu bekerja sama untuk membentuk serangan dan pertahanan yang sangat kuat di depannya. Dia dapat menggunakan metode proyeksi itu sepenuhnya. Seluruh pertempuran ini berkat Sima Kong, karena bukan saja metodenya yang vulgar, tetapi tingkat sarkasmenya juga sangat tinggi, yang membuat banyak orang jenius yang marah dan menarik banyak perhatian Kinnan. Semua jenius, dengarkan. Aku akan menjadi garda terdepan dan menghadang 9 pohon bela dirinya. Kalian manfaatkan kesempatan ini dan serang dia. Sebuah suara keras terdengar, dan itu adalah si King Fan. Menatapnya dingin, dan ia menunjuk jari-jari kakinya. Di belakangnya, sesosok hantu berbentuk manusia muncul. Hantu itu memiliki ratusan lengan, dan di setiap telapak tangan terdapat bunga teratai. Inilah pohon bela diri aneh yang belum tersisa, santo bunga tanpa hati. Saya di sini untuk membantu Anda. Dao Qianzong, Yang Qi, Tian Asteris Ren dan Wumian San Xiu, 4 jenius, menggerakkan bersama, dan melepaskan pohon seni bela diri aneh mereka, mengikuti si King Fan di kedua sisi, seperti 5 dewa. Mau coba 9 pohon bela diri saya? Saya akan memuaskan Anda. Kinnan tertawa terbahak-bahak, dan dengan satu pikiran, 9 pohon bela diri segera terbang kembali dan berkumpul di langit, dengan pohon bela diri runtuh sebagai intinya. 8 pohon dewa perang yang tersisa menyebar di sekitarnya, seolah-olah membentuk semacam formasi kuno, langsung menekannya. Si King Fan dan orang keempat lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka memegang gigi, membuat segel tangan, dan mengangkat pohon Wu secara bersamaan. Gokil! Terdengar ledakan keras, dan aura agung menyapu, mengejutkan banyak jenius di sekitarnya. Si King Fan dan keempat lainnya mengerang, tubuh mereka sedikit membungkuk seolah-olah ditekan oleh gunung, dan pohon seni bela diri aneh di atas kepala mereka juga mulai sedikit bergetar. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan dan menggunakan segala cara, mereka hanya mampu menangkisnya dengan pas-pasan, dan mereka pun menderita luka-luka yang serius. Kekuatan 9 pohon bela diri sangat mengerikan. Mulailah. Teknik pedang tak terbatas 9 surga. Pembunuh guntur matahari dan bulan. Para jenius di sekitar melihat pemandangan ini dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan teknik terlarang yang mengerikan dari segala arah. Ada cahaya pedang, tinju sihir, segel, dan sebagainya. Semuanya berbeda dan penuh misteri. Mengaum. Ao Chang Tian meraung ke langit dan merentangkan kedua cakar naganya. Semangat juang kuno menjepit cakar-cakar itu, dan ia menamparnya dengan pembohong ke segala arah. Setiap cakar akan menimbulkan gelombang dahsyat di lautan. Teknik pedang Tian Huang. Tebas. Kinnan menghancurkan pohon wushu yang melindunginya. Saat Ao Chang Tian maju, pedang panjang di tangannya mengumpulkan aura alam pembohong yang besar, berubah menjadi pedang cahaya yang mengerikan, dan jatuh ke depan. Penerjunan ledakan-ledakan. Satu demi satu teknik kehancuran hancur, dan satu demi satu jenius terluka. Hati-hati. Ao Chang Tian memukul keras beberapa kali, mengerang, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan meraung.
Kinnan tiba-tiba mendongak dan melihat terpesona, dan 3 sosok melesat keluar. Di tangan masing-masing sosok, sebuah jimat menyala. Hingga saat berikutnya, 3 sosok kuno bangkit dari tanah, memancarkan kekuatan pemerintahan yang mengerikan, dan meninju Kinnan. Ini adalah 3 jimat kerajaan yang memanggil keinginan 3 kaisar bela diri. Kinnan tidak ragu-ragu, dia mengecilkan tubuhnya dan segera mengangkat lengan kirinya. Bang! Sosok Kinnan terlempar mundur bagaikan pedang yang ditembakkan dari busur, menghantam dojo yang jauh, benar-benar membuat lubang besar di dojo kuno dan misterius ini. Haha, aku mengerti. Jenius ketiga itu kegirangan, tapi sesaat kemudian, ekspresi mereka membeku. Keinginan. 3 pedang-pedang yang mengerikan melesat dari lubang raksasa dan langsung menembus kaisar ketiga, menghancurkan mereka berkeping-keping. Kemudian, Kinnan tiba-tiba memasukkan ke depan jenius ketiga itu. Di tengah ekspresi bingung ketiga jenius itu, cahaya pedang yang dingin menyambar. Segel Raja Hutan. Lonceng Wuhe Panshan. Tinju raksasa berpola 8. Dalam sekejap, 8 orang jenius menyerang Kinnan dari segala sisi. Begitu Kinnan menghunus pedangnya, mereka menggunakan jimat transmisi dan mendatangi Kinnan. Memanfaatkan momen ketika Kinnan sedang menyerang dan tidak dapat melepaskan tangannya, mereka membunuh Kinnan. Hancurkan lapangan. Domain hitam pekat langsung menyebar ke sekujur tubuh Kinnan. Murid mata jenius itu mengecil, dan pikiran mereka langsung terhubung. Tinju raksasa berpola 8 dan lonceng Panshan 5 sungai langsung bersilangan dan menyerang domain sisi kiri secara bersamaan. Bahkan dengan kekuatan runtuhnya domain, retakan besar langsung tercipta, mengarah ke Kinnan. Serangan ke-6 orang lainnya masuk melalui celah itu. Segel emas. Krisisnya parah, dan Kinnan tidak ragu untuk memanggil segel emas yang sudah lama tidak digunakan. Dengan suara keras, segel emas itu langsung terbanting kembali ke tubuh Kinnan. Bagaimanapun, kekuatannya tidak secara khusus digunakan untuk bertahan melawan jurus-jurus mematikan ini. Namun, ini juga memberi Kinnan waktu yang krusial. Ia merentangkan tangan kirinya, menggenggam pedang pemecah langit di dada. Ledakan. Sosok Kinnan terbang mundur lagi. Jangan tertipu olehnya. Seorang jenius yang ahli dalam teknik murid berteriak keras. Wus, wus, wus. Disertai suara gemuruh di udara, lebih dari jenius terbang menuju Kinnan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Kinnan dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Cahaya teknik kekuasaan tiba-tiba bersinar, dan Oh Changtian, Sima Kong, dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana semuanya mengubah ekspresi mereka. 9 kaisar, dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun pernah mencapai ini. Bagaimana mungkin kita mengganggu era yang begitu makmur? Kinnan, meskipun kau dan aku bukan teman, aku akan mencakup kali ini. 4 penjuru akan menjadi dao, dan api cakrawala akan membakar dunia. Fang Changqing, yang terluka parah dan belum berpartisipasi dalam pertempuran, tiba-tiba menyerang, menyebabkan di atas Kinnan tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Sinar api langit yang tak terhitung jumlahnya bergulir turun, seolah-olah akan membakar segalanya menjadi abu. Bab 1130, terlahir untuk bertarung, Fang Changqing, kamu. Di sekitar permulaan orang jenius tampak begitu tertekan hingga mereka ingin muntah darah. Kesempatan bagus. Mata Kinnan berkilat cemerlang. Ia menggerakkan tubuhnya dan mengetukkan jari kakinya, dengan cepat melepaskan diri dari kepungan lebih dari jenius. Kemudian, ia mengayunkan pedang langit patah ke tangannya, dan ratusan energi pedang meledak. Setiap energi pedang yang diselimuti aura alam pembohong. Dia menghancurkan teknik pedang Tianhuang menjadi ratusan bagian. Ekspresi belasan jenius itu tiba-tiba berubah. Dengan api surgawi di atas dan pedang energi di bawah, situasi ini sungguh mematikan. Singkat cerita, belasan jenius itu memberontak, menggunakan jimat dan pusaka magis untuk melindungi diri. Namun, sesaat kemudian, mereka diliputi oleh pedang energi dan api surgawi. Bang bang bang. Lebih dari itu jenius berteriak dan terpental mundur, menderita luka parah. Sekelompok sampah. Lebih dari 60 orang, dan mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu orang pun. Aku sangat marah. Utusan roh langit selatan, yang telah memperhatikan pertempuran itu, menggertakkan giginya karena marah dan segera mengirimkan pikiran ilahi, berteriak kepada sekitar 20 jenius yang masih memiliki kekuatan tempur, jika kalian ingin menang. Lakukan apa yang kukatakan. 20 orang jenius itu semuanya tampak ragu-ragu, lalu mengangguk. Ekspresi kesakitan muncul di wajah utusan roh selatan.
Sambil menangkis serangan gabungan Jiang Bilan dan Tang Qingsan, ia membuka mulut lebar-lebar dan tiba-tiba menyemburkan lebih dari 20 aliran udara hijau yang jatuh ke tubuh lebih dari 20 jenius dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, aura 20 orang jenius ini melonjak, menambah perasaan misterius. Mata Qin Nan berubah dingin. Dia sangat akrab dengan aura ini, yang bertahan sama dengan tirai ilahi langit selatan, yaitu aura gerbang langit selatan. Hehehe, Qin Nan, sudah tiba. Utusan roh langit selatan tertawa sinis, dan 20 jenius itu segera berpencar dan menyerbu Qin Nan dari segala arah, melepaskan aliran sihir kekuasaan. Qin Nan menghindarinya dengan tubuh yang bergoyang. Setelah hanya 3 tarikan napas, ekspresi sedikit berubah. Teknik kekalahan yang digunakan orang-orang ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Teknik-teknik itu mempengaruhi tubuh secara tak kasat mata, menyebabkan gerakannya melambat. Tahukah kamu, salah satu alasan mengapa Qin Nan bisa mendominasi medan perang adalah karena kecepatannya yang luar biasa. Sekarang kecepatannya dibatasi, efektivitas tempurnya juga akan melemah sampai batas tertentu. Ayo, bunuh dia. Dengan berkah energi langit selatan, kau tak terkalahkan. Utusan roh selatan tampak seperti orang gila. 20 orang jenius itu mendekatkan, mengelilingi Qin Nan dengan erat, membuatnya tidak punya jalan keluar. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah saat dia mengangkat dan mengisinya. Penerjunan ledakan-ledakan. Pertunjukan yang dahsyat terdengar silih berganti. Sebuah tombak tiba-tiba datang dari sudut yang sulit dijangkau. Qin Nan bahkan tidak menoleh, masih mencengkeram pisau, membunuh si jenius di depannya. Dengan suara wus, tombak itu menembus dada Qin Nan. Qin Nan mengerang, kilatan rasa sakit di wajahnya, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Ia menghancurkan tombak itu berkeping-keping dengan tangan kirinya dan membungkusnya dengan punggung tangan. Bang bang bang. Melihat kelemahan Qin Nan, jenius ketiga itu menyerangnya bagai badai, menghantam punggungnya dan membuatnya terpental. Namun, sebelum Qin Nan sempat melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik dan mencengkeram pedang pemecah langit. Energi pedang yang dahsyat ketiga jenius itu. Dalam sekejap, tubuh Qin Nan dipenuhi luka-luka dengan berbagai ukuran. Luka tembak di dada mengeluarkan darah yang deras, tetapi ekspresi dan auranya menjadi semakin ganas. Jiwa dewa perang di belakangnya, kekuatan dewa perang yang bersinar, juga semakin kuat. Berjuang, bertarung, bertarung. Qin Nan meraung bagai guntur dan melaju, melancarkan pukulan demi pukulan. Tidak peduli berapa banyak senjata sihir, jimat, atau seni pemukul yang menyerangnya, ia sama sekali tidak gentar. Ia bagaikan raksasa kuno, menyapu bersih semuanya meski tubuhnya penuh luka. Meskipun lebih dari 20 orang jenius bergabung untuk menyerang, momentum mereka saat ini benar-benar tertahan. Kekuatan tinju yang mengerikan dan semangat juang yang melonjak mulai menghantam hati mereka, menyebabkan jejak ketakutan perlahan muncul di mata mereka, dan terus meluas. Ini, kegilaan dan senyum mengerikan di wajah utusan roh selatan membeku. Hingga saat ini, dia telah melihat banyak sekali orang jenius dan membunuh banyak sekali orang jenius. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang menjadi lebih berani setelah terluka parah. Qin Nan ini tampaknya dilahirkan untuk medan perang. Waktu berlalu dengan cepat. Satu demi satu jenius tumbang dalam pertempuran. Pada awalnya, ada lebih dari 60 orang jenius yang bertarung melawan Qin Nan dan kelompoknya. Tetapi pertempuran segera berakhir dan hanya si Qing Fan dan yang lainnya yang tersisa. Totalnya kurang dari 15 orang. Situasi di medan perang sudah mulai berbalik. Keinginan. 3 bilah cahaya tertutup dan tertutup di punggung Qin Nan, menciptakan 3 luka besar dan mengirimkan darah mengucur keluar. Keluar dari sini. Qin Nan berbalik, rambut hitamnya berkibar pembohong, wajahnya berlumuran darah, dan matanya tajam. Ia mengepalkan tinju kirinya yang berlumuran darah dan menghantamkannya tanpa ampun ke kepala 3 jenius bersenjatakan pisau. Hanya ada 3 gigi palsu, dan di bawah memunculkan mata ketiga jenius yang menakutkan. Sosok mereka terbanting ke dalam dojo, menciptakan lubang besar yang di dalam. Lebih dari 20 orang jenius, semuanya tersapu. Si Qing Fan dan kelima rekannya yang melawan 9 pohon bela diri, serta si jenius yang bertarung melawan Ou Chang Tian dan yang lainnya, menatap Qin Nan yang berlumuran darah, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Begitu banyak orang. Dia benar-benar menyapu semuanya sendirian. Hahaha, Qin Nan, pertengkaran apapun dirimu, apa maksudnya? Kau sudah menderita begitu banyak luka. Meskipun vitalitasmu sangat besar dan tubuhmu terus pulih, kau sudah mencapai batasmu. Kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Utusan roh langit selatan itu tak kuasa menahan tawa.
Dia harus mengakui bahwa keinginan Qin Nan memang sangat kuat, tetapi tidak ada orang yang dapat mendukungnya saat ini. Namun, dia belum selesai berbicara. Lalu terdengarlah suara tawa keras, menggema di seluruh dojo. Hahaha, lega sekali. Bahkan ketika kita menghancurkan Gunung Wendao, hasilnya tidak sememuaskan ini. Si King Fan, giliranmu sekarang. Qin Nan tertawa bahak, semangat juangnya melonjak. Ia melangkah ke udara dan berjalan menuju si King Fan dan orang keempat lainnya. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini mungkin kurang dari 40% dari kekuatan biasanya, aura yang dipancarkannya cukup untuk menutupi seluruh dojo. Pada saat ini, utusan roh langit selatan, si King Fan, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Setiap langkah yang diambil Qin Nan terdengar seperti guntur di telinga mereka. Bahkan Ou Changtian pun tampak tercengang. Sebagai anggota klan naga perang ungu emas kuno, ia memang berniat untuk tertawa. Tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, ia belum pernah melihat semangat juang yang begitu hebat. Orang ini, dia hanyalah dewa perang. Bersambung.